Seberapa menarikkah bertahan hidup di pulau terpencil? Itulah mengapa Xiao Shuai membeli sebuah pulau. Setiap hari, dia hanya tahu cara menangkap lobster dan makan kepiting. Tenggelam dalam kehidupan pulau terpencil yang bahagia, tidak ingin pergi. Tentu saja, hari yang baik harus dimulai dengan makanan enak dan pemandangan yang indah. Pohon kelapa ini tumbuh dengan sangat baik. Sangat mudah bagi Anda untuk memetiknya tanpa susah payah. Setelah meminum secangkir air kelapa pertama di pagi hari, Xiao Shuai langsung merasa sangat berenergi. Saatnya pergi ke laut untuk menangkap beberapa makanan laut untuk mengisi perut Anda. Kenakan peralatan selam kelas atas dan segera menyelam ke dalam laut. Air lautnya yang biru tampak bersinar. Ada berbagai macam makhluk laut yang tersembunyi di celah-celahnya. Kemudian seekor ikan biru yang indah berenang tepat di depannya. Xiao Shuai menemukan saat yang tepat untuk menembakkan anak panah. Tanpa diduga terhindar oleh tubuhnya yang gesit. Setelah menghirup udara segar di permukaan, si tampan siap untuk pergi lagi. Kali ini Dewi Keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Dia memanah ikan itu dengan satu anak panah. Mereka mengatakan semakin bagus penampilan ikan, semakin enak rasanya. Si tampan akan mencobanya hari ini. Lihatlah warna merah yang indah ini. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini sangat pas untuk disantap. Semua orang tahu bahwa masakan Xiao Shuai sangat sederhana dan kasar. Tapi hari ini, dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Pertama, dia membedah ikannya. Kemudian memasukkannya ke dalam batok kelapa. Siapkan sepanci ikan kelapa yang manis dan gurih. Saya harus mengatakan, pohon kelapa ini penuh dengan hal-hal yang baik. Daun-daunnya yang sudah mati dapat digunakan sebagai bahan bakar. Batok kelapa dapat digunakan untuk membuat kompor. Dan bila Anda sedang ingin, Anda bisa menggunakannya sebagai alat musik perkusi untuk kesenangan Anda sendiri. Anda tidak perlu mengatakan bahwa itu terdengar bagus. Tentu saja Anda bisa bersenang-senang, tapi jangan biarkan perut Anda lapar. Taruh ikan kelapa di atas api dan didihkan selama setengah jam, sampai seluruh perkemahan dipenuhi dengan aromanya. Sepanci panas ikan kelapa hutan belantara yang otentik sudah siap. Makanan harus ditemani dengan pemandangan. Xiao Shuai pergi ke pantai dan mulai menikmatinya. Ikan yang lezat bercampur dengan aroma santan. Rasanya benar-benar enak. Xiao Shuai tersenyum bahagia saat makan. Hari yang membahagiakan berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Xiao Shuai terbangun dari gua. Dia menemukan bahwa ombak hari ini sangat besar. Tampaknya memancing dan menyelam terbaiknya tidak perlu dipikirkan lagi. Setelah mencari-cari di lingkungan sekitar, Xiao Shuai menemukan jaring ikan dan seikat tali pancing. Mereka mengatakan semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Xiao Shuai tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan risiko terseret ombak besar, ia pun nekat terjun ke laut untuk memancing. Setelah 2 jam yang panjang, dia tidak sabar untuk mengumpulkan jaringnya. Melihat langkahnya yang gembira, Anda bisa tahu bahwa dia mendapatkan banyak ikan. Seekor udang Australia dan 3 ikan kecil. Dia menangkap seekor ikan di jaring pertamanya. Si tampan sangat puas, tapi ambisinya tidak berhenti sampai di situ. Ini benar-benar terlalu boros. Dia mengambil seekor ikan sebagai umpan. Dia akan menangkap ikan besar dengan bola benang yang dia temukan. Karena ombak terlalu besar, dia hanya bisa menaruhnya di pantai. Dia berharap ikan itu tidak terdampar di pantai. Mengumpulkan beberapa ranting tipis pohon mati sebagai bahan bakar. Xiao Shuai segera pergi untuk memeriksa tali pancingnya. Tak disangka, tali pancingnya sudah tertarik ke atas. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Saya sudah lama berada di pulau ini, tapi saya belum pernah mencicipi kerang. Lagi pula, tidak mudah menangkap ikan saat menyelam. Lihatlah gigi tajam ini. Jika Anda digigit, Anda pasti akan meninggalkan selusin lubang. Kita akan makan malam hari ini. Ayo kembali ke rumah dan menyalakan api. Kami tidak menambahkan bumbu apapun. Kita akan memanggangnya langsung di atas api sampai renyah. Jika kamu matang duluan, aku akan memakanmu duluan. Lihatlah potongan daging ekor udang yang besar ini. Satu gigitan saja akan membuatmu berteriak. Mari kita coba kerang. Lihatlah semua duri. Sepertinya akan butuh waktu lama untuk memakannya. Tapi dia sangat sabar dengan makanannya. Gunakan pisau untuk mengambil sepotong dan masukkan ke dalam mulutmu. Oh, ya ampun. Ini sangat lembut dan lezat. Semuanya daging, kecuali duri-durinya. Siapa yang mau makan daging sapi dengan makanan selezat ini? Kepala ikannya tidak dimakan, dibuang begitu saja ke laut. Apakah Anda menyukai kebebasan hidup di pulau terpencil?